Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Pada pagi hari ini kita akan mencoba belajar tentang jenis-jenis termometer, yaitu alat yang akan dipakai menggunakan alkohol ya, atau juga bisa menggunakan air raksa untuk mengukur suhu suatu benda atau objek. Baik. Sebelum kita mulai ke materi inti, Bapak akan menyampaikan beberapa tujuan kita perlu mempelajari tentang jenis-jenis termometer ya, agar nanti kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari sini ada 3 poin pertanyaan. Yang pertama adalah berapa temperatur ketika air membeku? Ingat, temperatur ketika air membeku itu 0 derajat Celcius kalau di dalam skala derajat Celcius. Dan nantinya di dalam derajat Fahrenheit dan di dalam derajat Kelvin dia akan beda suhunya. Dia bukan 0. Oke. Jadi nanti kita perlu mempelajari tentang Fahrenheit dan Kelvin juga. Jangan hanya termometer Celsius saja yang kita pelajari, karena nanti ketika kamu berjalan-jalan atau mengadakan traveling ke daerah Amerika Serikat atau ke negara Amerika Serikat, di sana nanti termometer yang dipakai bukan termometer Celsius, melainkan termometer Fahrenheit. Jadi kita harus tahu ya termometer selain Celsius untuk kalau nanti kita dituntut memakai termometer jenis lainnya, kita harus pintar untuk mengkonversikan. Ya, oke. Kemudian poin yang kedua adalah berapa temperatur ketika air mendidih. Nah, temperatur ketika air mendidih itu adalah 100 derajat Celcius kalau dalam derajat Celcius. Kalau dalam Kelvin, ya 373 Kelvin. Bagaimana caranya? Jadi 100 derajat Celcius itu setara dengan 373 Kelvin. Ya, nanti akan Bapak tunjukkan, kita akan belajar cara konversinya di slide berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah berapa banyak skala antar titik beku. Pastinya nanti beda termometer, beda nanti skalanya, ya, rentang antara titik beku dan titik didihnya. Jadi nanti ada 4 jenis termometer secara umum, ya, berdasarkan skalanya. Ada nanti termometer Celsius, ada termometer Fahrenheit, Kelvin, dan rea umur. Yang paling umum dipakai di Indonesia itu adalah Celsius, dan yang paling umum dipakai di Amerika itu adalah Fahrenheit. Nah, oke. Sebenarnya apa sih suhu? Ya, suhu itu adalah sinonim temperatur. Ya, jadi ada 4 poin yang ingin Bapak sampaikan mengenai cara kita mengenal suhu itu lebih detail. Yang pertama, secara kasarnya suhu itu adalah ukuran perbandingan panas dan dingin. Ya, jadi dia merupakan derajat pembanding antara objek yang panas dengan benda yang dingin. Oke, yang kedua adalah untuk menandakan aliran panas dari benda dengan suhu lebih tinggi ke benda dengan suhu yang lebih rendah. Ya. Yang ketiga adalah bahwa suhu itu adalah atom yang terus bergerak. Ya, bahkan di dalam benda padat, atom tersebut bergerak, tapi gerakannya bukan gerak berpindah, melainkan gerak bolak-balik atau disebut sebagai getaran. Nah, kemudian poin keempat adalah goncangan atom yang bolak-balik disebabkan oleh energi panas, ya, yang merupakan sejenis energi kinetik. Jadi nanti atom-atom dalam partikel penyusun benda padat sekalipun akan tetap mengalami gerakan berupa getaran. Ya, kenapa bisa partikel tersebut bergetar? Karena diberikan energi panas. Jadi energi panaslah penggeraknya. Seperti itu. Oke, seperti inilah gambarannya nanti. Ya. Berikutnya, di sini kita akan mengenal termometer. Termometer itu ada 2 jenis, ada yang bisa diisi dengan alkohol, ada yang diisi dengan air raksa. Jadi kalau pada gambar kita ini adalah termometer yang diisi dengan air raksa. Nah, jadi ketika cairan di dalam tabung termometer ini disentuhkan dengan panas, maka nanti cairan ini akan berkontraksi, ya, dia akan mengembang. Nah, termometer akan ditunjukkan dengan ya skalanya, ditunjukkan dengan titik didihnya dan ditunjukkan dengan titik bekunya. Jadi skala, titik didih dan titik beku itu merupakan karakter dari termometernya, ya, yang membedakan antara termometer yang satu dengan termometer yang lain. Jadi di sini ada dikatakan skala penggambaran mayor dan skala penggambaran minornya. Mayor di sini dimaksudkan adalah titik didihnya, skala paling besar, angka paling besar yang ditunjukkan di dalam termometer ini. Nah, kemudian di sini ada penggambaran minor, inilah titik beku, skala atau angka terkecil yang ditunjukkan pada termometer.
Ini adalah ya berikut tampilan dari slide cara mengkonversi Fahrenheit dengan Celsius. Jadi sudah ada di dalam persamaan atau rumus. Ya, seperti inilah persamaannya, seperti inilah rumusnya. Artinya kita tinggal memasukkan angka. Jadi untuk bagian satu yang ada di sebelah kiri, ini adalah rumus yang dipakai kalau data yang diberikan itu adalah dalam derajat Fahrenheit dan kita dituntut ya untuk mengubahnya ke dalam derajat Celsius. Jadi rumusnya seperti ini. Ya, yang sebelah kiri ini. Nah, contoh nanti 25 derajat, contohnya nanti adalah 25 derajat Fahrenheit. 25 derajat Fahrenheit itu sama dengan berapa Celsius? Berarti gantikan nanti Fahrenheit ini dengan angka 25. Kemudian lakukan operasi matematika, kurangkan dengan 32. Ya, 25 tadi kurangkan dengan 32 berarti minus 27. Minus 27 ini nanti akan kamu kalikan dengan 5/9. Ingat operasinya, untuk mengubah Celsius ke Fahrenheit, ya, bukan untuk mengubah Fahrenheit ke dalam Celsius ya. Ingat untuk mengubah Fahrenheit ke dalam Celsius kurangkan dulu baru kalikan dengan 5/9. Nah, berikut yang di kanan adalah cara mengubah Celsius ke dalam Fahrenheit. Cara mengubah Celsius ke dalam Fahrenheit adalah Celsiusnya atau angkanya nanti kamu kalikan dulu baru kamu jumlahkan ya. Jadi pahami teknik pengoperasian matematikanya, aljabarnya. Jadi di sini tadi untuk sebelah kiri kurangkan dulu baru dikali ya untuk Fahrenheit ke Celsius. Untuk Celsius ke Fahrenheit kalikan dulu baru dijumlahkan. Jadi jangan terbalik. Nah, jangan salah dalam memakai rumusnya. Oke. Berikutnya untuk studi kasus, untuk apa kita ya belajar tentang jenis termometer ini? Untuk apa kita belajar tentang cara mengkonversi suhu ke dalam derajat yang lain. Jadi contoh kasus seperti ini, apabila nanti kamu memiliki seorang teman ya di Amerika, dia mengirimi Anda resep kue, ya. Kemudian dikatakan di dalam resep tersebut adalah untuk memanggang kue pada suhu 212 derajat Fahrenheit. Nah, sedangkan kamu di Indonesia, kamu tidak memakai Fahrenheit, ya. Termometer yang kamu pakai adalah termometer Celsius. Bagaimana cara kamu, ya, supaya dapat mengikuti instruksi dari teman kamu tadi yang berada di Amerika? Ya, pastinya nanti kamu akan mengambil termometer derajat Celsius, kamu konversikan 212 derajat Fahrenheit ke dalam Celsius terlebih dahulu, ya, dengan memakai rumus di slide yang sebelumnya Bapak kasih. Nantinya setelah kamu konversikan ke dalam Celsius, gunakanlah termometer Celsius sesuai dengan angka konversi yang ditunjukkan tadi dalam derajat Celsius. Nah, dengan begitu cara kamu membuat kuenya ya akan berhasil, ya. Oke. Seperti inilah caranya. Tadi Bapak tunjukkan seperti ini solusinya. Jadi awalnya ada suhu 212 dalam derajat Fahrenheit, ya. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan cara mengubah Celsius ke dalam Fahrenheit. Bagaimana tadi seperti ini persamaannya? Gantikan Fahrenheit-nya dengan Celsius. Ya. Gantikan Fahrenheit-nya ini, kemudian nanti solusinya, maka kita akan memperoleh bahwa suhu derajat Celsius, ya, suhu derajat Celsius akan sama dengan sekian. Jadi nanti persamaan ini, ya, 212 derajat Fahrenheit-nya dalam hitungan akhirnya setelah kita pakai nanti persamaan, dia akan berubah menjadi 100 derajat Celsius. Oke, berikutnya. Untuk mengubah skala Kelvin dan Celsius. Jadi tadi kita sudah mengkonversikan ya persamaan-persamaan seperti persamaan mengubah Fahrenheit ke dalam derajat Celsius dan Celsius ke dalam Fahrenheit. Sekarang kita cari tahu hubungan konversi antara Kelvin dengan Celsius. Jadi untuk mengubah derajat Celsius ke dalam Kelvin itu lebih sederhana dibandingkan dengan derajat Fahrenheit. Jadi kita tinggal menambahkan angka 273 saja di derajat Celsiusnya, di angkanya, maka sudah berubah menjadi Kelvin. Contohnya ada 70 derajat Celsius pada slide berikut. Ditanya bagaimana mengubahnya ke Kelvin. Berarti yang 70 ini jumlahkan dengan 273. Maka kalau sudah dijumlahkan nanti akan diperoleh 343 Kelvin, Pak. Ya, dengan kata lain, 70 derajat Celsius sama dengan 343 Kelvin. Nah, berikutnya untuk latihan, ada pizza yang dipanggang pada suhu 235 derajat Celsius. Nah, tentukan suhunya dalam derajat Fahrenheit. Berarti konversi Celsius ke Fahrenheit. Pakai rumus konversi Celsius ke Fahrenheit.
Contohnya seperti ini. Ini adalah solusi pemakaian rumusnya. Cara mengubah Fahrenheit ke dalam Celsius. Ya. Dan nanti silakan dilatihkan. Jadi di sini tadi Bapak sudah menunjukkan, ya, membuat tanda kuning di poin 1, 455 derajat Fahrenheit lah nanti jawabnya. Silakan kalian buktikan sendiri dengan memakai rumus yang ini. Oke. Latihan berikutnya adalah pada suhu berapakah derajat Celcius sama dengan derajat Fahrenheit. Artinya di angka berapa, ya, termometer derajat Celcius itu akan menunjukkan skala yang sama dengan termometer derajat Fahrenheit. Ya, di angka berapa mereka akan sama. Nah, solusinya seperti ini. Pakai rumus cara mengkonversikan Fahrenheit ke dalam Celsius, ya. Kemudian masukkan data-datanya seperti yang kita ketahui. Dalam soal diminta pada saat suhu Celsius sama dengan suhu Fahrenheit. Jadi kalau kita misalkan suhu Celsius itu X dan suhu Fahrenheit itu X, ya, sama-sama X karena sama. Jadi kita gantikanlah TC-nya menjadi X, gantikan TF-nya menjadi X, ya. Kemudian berikutnya akan diperoleh X sama dengan minus 40, ya. Jadi nanti caranya angka 9 ini kalikan ke X-nya. Ya, angka 9 kalikan ke X menjadi 9X. Kemudian angka 5 ini kali ke dalam 5X, kemudian 5 kali 32. Berarti nanti dalam kurung ini akan tercipta angka 5X dikurang 160, ya. Jadi nanti di kiri ada 9X kali silang ke atas. Berarti 9X di sini, 5X di kanan. 9X di kiri, 5X di kanan. Berarti ketika 5X kita pindahkan ke kiri, berarti akan ada di kiri ini 9X dikurang 5X. Berarti nanti kita peroleh 4X di ruas kiri, dan di ruas kanan ini nanti ada minus 160, ya, minus 32 kali 5 tadi. Berarti kalau 4X sama dengan minus 160, berarti X sama dengan 160 dibagi dengan minus 160 dibagi dengan positif 4. Sehingga diperolehlah X-nya sama dengan minus 40. Jadi di angka minus 40 lah suhu derajat Celcius akan sama dengan suhu derajat Fahrenheit. Oke, kemudian latihan berikutnya, ya. Jadi latihan ini bukan untuk dikerjakan, ya. Bapak ingatkan sekali lagi, latihan ini bukan dikerjakan. Ini sebagai contoh soal saja, cara kalian untuk mengerjakan soal nanti yang ada di modul kalian, ya, latihan-latihan yang ada di modul kalian. Jadi fokus kalian mengerjakan soal di modul, bukan soal yang ada di slide, ya, bukan ada soal yang ada di PPT. Oke, berikutnya berapa temperatur tubuh normal 37 derajat Celcius kalau dikonversi dalam satuan derajat Kelvin, ya. Jadi ada opsinya A, B, C, D. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah step 1. Tadi 37 derajat Celcius, ya. 37 derajat Celcius adalah suhu yang ditunjukkan di dalam soal. Yang kita butuhkan, kita yang butuhkan adalah pengkonversian Celsius, ya, temperatur Celsius ke dalam Kelvin. Jadi temperatur in Kelvin, K. Nah, kemudian masuk kita ke step yang kedua. Step yang kedua adalah langkah kedua, pakai rumus konversi Celsius menjadi Kelvin. Ingat, cara mengubah Celsius paling Kelvin itu paling sederhana, ya. Tinggal menambahkan angka 273 saja, maka suhu derajat Celsius akan berubah menjadi Kelvin. Sehingga diperoleh nanti suhu dalam Kelvin itu adalah 310 Kelvin. Jadi jawabannya adalah B. Oke, terima kasih sudah memperhatikan slide-nya. Semangat kerjakan soal latihannya. Bapak ucapkan salam sehat.